Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Eka Aulia dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 30. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai fungsi firewall pada jaringan komputer. Simaknya videonya. 1. Pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, dapat diakses oleh siapa saja sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. 2. Karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall, yaitu sebagai berikut. A. Semua jaringan komunikasi melewati firewall. B. Hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. C. Memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringannya. Antara lain, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah memperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. A. Alamat IP dari komputer sumber. B. Port TCP atau UDP sumber dari sumber. C. Alamat IP dari komputer tujuan. D. Port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. E. Informasi dari header yang disampaikan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. A. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. B. Melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. C. Melakukan recording dan pencataan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada suatu sesi. 3. Manfaat firewall pada jaringan komputer. Menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan, memodifikasi paket data yang datang di firewall. Akurasi data. 4. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan privat melalui secure authentication, certificates, dan login. Guna mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode paket filtering dan inspeksi stateful. A. Paket filtering merupakan cara kerja firewall dengan nominator paket yang masuk dan keluar, mengizinkan untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet, protokol IP, protokol, dan portnya. Paket filtering disebut juga firewall statis. B. Inspeksi stateful. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Inspeksi stateful secara besarannya telah mengganti paket filtering. Pada firewall statis, yang header dan paket yang dicek, artinya seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengidentifikasi reply melalui header. Sementara dan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP.
dan juga nomor portnya sehingga keamanan lebih ketat dibandingkan paket filtering. 5. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. A. Arsitektur 2 Hohenholz. Arsitektur 2 Hohenholz yaitu komputer yang memiliki paling sedikit 2 interface jaringan. B. Arsitektur Cron Host. Arsitektur Cron Host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Pengaman pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering, di mana tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internal. C. Arsitektur Screen Subnet. Arsitektur Screen Subnet menambah sebuah layar pengaman tambahan pada arsitektur Screen Subnet, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki dua buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal. 6. Teknologi firewall pada jaringan komputer. A. Service Control. B. Direction Control. C. User Control. D. Behavior Control. 7. Karakteristik firewall pada jaringan komputer. A. Firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. B. Hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. C. Semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. 8. Firewall Police. Demilitarized Zone merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internet dari serangan hacker atau pihak-pihak yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. Contohnya, A. Sebagai pos keamanan jaringan. B. Mencegah informasi beberapa bocor tanpa sepengetahuan. C. Mencatat aktivitas pengguna. D. Memodifikasi paket data yang datang. E. Mencegah memodifikasi data pihak lain. 9. Keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. Keuntungan yaitu 1. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. 2. Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. 3. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. 4. Firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Kelemahannya yaitu, firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. 10. IP tables pada jaringan komputer. IP tables adalah tool atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik data dalam sebuah server. 11. IP firewall pada jaringan komputer. Adapun format IP firewall yaitu sebagai berikut. CMD Role Number Action Logging Selection Stateful. A. CMD. B. Role Number. C. Action. D. Logging. E. Selection. F. Stateful. 12. Intrusion Detection System pada jaringan komputer. IDS merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. A. Tipe dasar IDS. 1. Rule-based system yaitu salah satu tipe data IDS yang mempergunakan database sebagai tanpa penyusunan atau serangan yang telah dikenal. 2. Adaptive system yaitu salah satu tipe data dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih. B. Jenis-jenis IDS.
1. Network Based Intrusion Detection System atau NIDS adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. 2. Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. C. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS yang paling populer adalah menggunakan pendeteksi berbasis signatur yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. D. Kelemahan dan kekurangan penggunaan IDS. 1. Kelebihan. IDS dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. B. IDS dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. C. IDS dapat dikelola secara terpusat. D. IDS menyediakan pertahanan pada bagian dalam. E. IDS menyediakan layar tambahan untuk perlindungan. 2. Kekurangan. A. Lebih beraksi pada serangan daripada mencegahnya. B. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. C. Rentan terhadap seorang yang rendah dan lambat. D. Tidak dapat menganalisis trafik jaringan yang terenkripsi. E. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. B. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. 1. Konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP ialah jaringan yang menyediakan layanan multimedia internal, aplikasi, dan memiliki struktur yang cukup rumit dibandingkan dengan jaringan komputer. 2. Segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya hacker. Keamanan jaringan VoIP mencakup beberapa segmentasi jaringan yang tepat, yaitu sebagai berikut. A. Network Segmentation. Network segmentation atau segmentasi jaringan memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok yang bisa disebut network dari suatu IP. B. Out of Band Network Management. Out of Band Network Management adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol atau dengan port auxiliary atau AUX dari router yang akan dikonfigurasikan. C. Private Addressing. Private Addressing merupakan segmentasi jaringan atau suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. 3. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. A. Keamanan pada jaringan. 1. Confidentiality, yaitu memberikan persyaratan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. 2. Integrity, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. 3. Availability, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. 4. Authentication, yaitu memberikan persyaratan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasikan dengan benar dan dijaminkan bahwa identitas yang dapat tidak palsu. 5. Non-repetition, yaitu memberikan persyaratan bahwa baik pengirim maupun penerima pesan informasi tidak dapat menyangkal pengirim pesan. B. Mencegah gangguan sistem. Ada 4 kategori untuk mencegah gangguan sistem firewall pada jaringan VoIP, yaitu sebagai berikut. Interruption, yaitu aset dari suatu sistem diserang sehingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. 2. Interception, yaitu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tetapi dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. 4. Fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. C. Mencegah gangguan networking. 1. Hacking. 2. Phishing. 3. Default. 4. Carding. D. Penyangga antar jaringan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.